Shalom, shalom. Ada sukacita. Pada pagi ini kita masih berikan kesempatan untuk dapat memuji menyembah Tuhan. Kita buka dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang mampu, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan untuk dapat memuji menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Hati yang gembira dan pikiran ceria itu positif ternyata bisa menjadi obat yang manjur, artinya dapat menyembuhkan sakit penyakit. Di sini kita belajar pada firman Tuhan, kita harus senantiasa memiliki hati yang bersukacita. Kita minta dengan Tuhan sehingga kita bisa memuji menyembah Tuhan. Mungkin pada saat kita mengalami persoalan, saat kita sakit penyakit, saat kita tidak punya makanan, minuman, kesulitan, mungkin kita susah kita bergembira. Karena mengapa? Karena keadaan berat selalu menghimpit kita. Nah, di sini kita belajar daripada Rasul Paulus katakan, nasihati jemaat yang ada di Filipi dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Jadi kita harus bersukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Karena yang bersukacita, keadaan hati kita tetap terjaga dengan baik, sehingga pikiran dan perkataan pun turut terjaga dengan baik. Karena apa yang kita ucapkan dari mulut itu meluap di dalam hati. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan itu ada di dalam hati. Jadi pada saat ini kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan supaya kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kita minta kepada Roh Kudus menolong kita supaya kita senantiasa bergembira di dalam Tuhan. Karena mengapa? Iblis tidak senang karena Tuhan sudah mau datang. Dia banyak cara menarik kita sehingga kita membuat kita sedih, sehingga membuat kita tuh marah tanpa disadari gitu. Sehingga membuat kita kesusahan dan sulit dan membuat kita rasanya berduka hati. Jadi pada saat ini kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, tapi kita hanya bergembira. Bagaimana cara kita mendapatkan supaya kita bergembira? Kita hanya minta kepada Tuhan sehingga kita memiliki hati yang gembira. Karena dikatakan bergembiralah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Di sini dikatakan bahwa Tuhan mengajari kita untuk senantiasa bergembira. Karena saat kita bergembira, sakit penyakit kita Tuhan yang akan sembuhkan begitu. Kalau kita susah, aduh sakit kaki aku, aduh gimana ya, saya mau cari makan harus bagaimana ya. Tapi kita hanya serahkan dengan, kalau kita terus pusing dalam itu, apakah lalu dapat makanan? Apakah langsung kita sembuh? Enggak. Sekarang kehidupan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Hidup kita hanya di tangan Tuhan. Karena ngapa? Hidup kita ini seperti uap ya. Hidup kita seperti bunga. Kalau bunga itu sore layu, dah selesai kita. Jadi kita tidak tahu. Karena kita hidup di dunia ini adalah kita menumpang di dunia ini. Karena kita punya kontrak begitu. Satu persatu kita lihat bahwa banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Karena saat kita melayat kita ke rumah duka, pasti kita tanya, kapankah saya berkebaran Yesus? Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kekuatan, Tuhan masih berikan kepada kita kesehatan. Mungkin pada saat ini kita mengalami sakit penyakit, mengalami banyak hal, duka cita, atau kita mengalami hal banyak penderitaan, kita datang hanya berlutut di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan tolong saya. Karena di situ dikatakan kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan harus bersukacita. Karena dikatakan di sini bahwa tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita melihat bahwa hati kita ini ya, kadang kita nih, makanya dikatakan bahwa kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Karena kehidupan kita ini terpancar dari hati kita. Kita hanya minta kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang dari Tuhan berikan kepada kita. Dan dikatakan bahwa bersukacitalah atau bergembiralah senantiasa berarti di segala situasi. Umumnya kegembiraan seseorang tergantung pada situasi. Nah, dikatakan bahwa ketika kita
semua hutang terbayar, mungkin hati kita senang. Dan dikatakan bahwa ketika anak kita berhasil lulus ujian dengan nilai yang bagus, kita bergembira. Saat kita menerima hadiah dari suami atau istri yang tercinta, saat kita tiba-tiba dapat berkat, hati kita bergembira. Mengalami hal tersebut menyenangkan, itu adalah wajar. Tetapi bagaimana jika kita berada di situasi yang sebaliknya? Bagaimana saat kita terbaring lemah karena sakit? Apakah kita akan bergembira? Bagaimana saat anak kita susah diatur? Bagaimana keadaan ekonomi keluarga kita sedang morat-marit? Dapatkah hati kita bergembira? Di sini dikatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan orang untuk menjaga hatinya agar tetap bergembira adalah mendengarkan musik. Mungkin kita bersenandung, dan juga kita belajar, kita mengangkat suara kita, dan kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah cara terbaik. Jadi kita bersenandung, kita hanya nyanyi-nyanyi. Kemarin katakan Ibu Gembala kan, dia apapun lakukan dia bernyanyi. Membuat kue aja dia harus bernyanyi. Dia melakukan apapun dia selalu bernyanyi. Saya sering dengar dia katakan saat dia kasih makan kepada anjingnya, dia sambil dia ngaduk-ngaduk supaya Tuhan kasih anak anjing itu bisa nurut seperti itu. Nah, kita harus belajar bahwa kita harus menjaga hati kita, karena dari hati itu terpancar kehidupan ya. Jadi dikatakan kita harus menjaga hati kita agar kita tetap bergembira. Inilah dilakukan oleh Daud. Aku memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 2. Dan Daud katakan bahwa dia senantiasa memuji Tuhan. Kita lihat bahwa waktu Daud menjadi raja, sebelum dia menjadi raja, dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel waktu itu, dan saat itu adalah Saul yang menjadi raja. Dan Tuhan pilih Daud di antaranya. Nah, dikatakan bahwa Daud itu bisa melawan Goliat. Dia memuji menyembah Tuhan, dan dia dengan ketapel aja dia itu, dengan Allah Israel, dengan barisan Allah Israel aku dapat mengalahkan Goliat. Banyak hal yang dia lakukan pada saat itu, dia senantiasa memuji menyembah Tuhan. Mungkin dalam peperangan, mungkin yang kita lihat dia bahwa pada saat dia mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan dia setia kepada Raja Saul, dan Raja Saul selalu ingin membunuhnya. Dan dikatakan bahwa di situ dia senantiasa main kecapi, dia memuji menyembah Tuhan. Nah, untuk Mazmur pasal 119 ayat 164 kami minta Ibu Gembala bacanya. Demikian firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. 7 kali Daud memuji Tuhan. Sehari aku memuji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Maka semalam saya bertanya kepada Abu Gembala, bagaimana saat peperangan? Mungkin saat dia istirahat dia memuji Tuhan, luar biasa. Kita di sini Panji Keselamatan, kita jadwal doa itu 1 hari itu 6 kali. Kadang pun kita tidak lakukan, mungkin jam 12 kita capek, kita ketiduran jam 3, kadang kita tukar waktu, kadang 4:30 gitu. Di situ dikatakan Raja Daud itu dia memuji menyembah Tuhan 1 hari itu 7 kali. Dengan luar biasa, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia bersenandung pada saat ada peperangan atau apa, banyak orang yang menawan, banyak orang itu yang ada di Ziklag itu. Maka dia hanya bertanya pada Tuhan, apakah akan terus atau bagaimana. Selalu apapun yang dia lakukan, dia selalu bertanya Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita belajar daripada Raja Daud supaya kita senantiasa apapun yang mau kita lakukan, kita bertanya kepada Tuhan. Dan di sini katakan menjaga hati untuk tetap bergembira adalah sebuah pilihan. Kita mau pilih yang mana? Manakah yang harus kita pilih? Kita terus-menerus mengeluh, kita terus-menerus bersungut-sungut, atau dengan muka yang kusut, masam untuk dalam menghadapi masalah, atau kita harus marah. Di sini adalah pilihan kita. Maka dikatakan bahwa manakah harus kita pilih? Terus mengeluh, bersungut-sungut, atau muka yang kusut, masam saat kita menghadapi masalah? Ataukah kita menghadapi masalah dengan hati yang tetap terjaga dengan baik, bergembira di segala situasi, supaya orang yang ada sekeliling kita terkena dampak positifnya. Jadi dikatakan bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Di sini dikatakan bahwa ciri orang hatinya hidupnya tenang dan berbahagia, itu gembira itu memiliki tujuan hidup yang jelas, dan kedua memaafkan dirinya sendiri, mengampuni dirinya sendiri dan orang lain.
dan kita harus selalu bersyukur. Kita harus berbuat baik kepada siapapun. Kita harus menambahkan kebaikan kepada orang lain. Karena kita tabur yang baik, maka kita akan terima yang baik. Kita harus menemukan sisi positif dari setiap situasi yang kita alami. Pada saat ini banyak siapapun yang kita alami, apakah mengalami kesulitan hidup, kekurangan uang, masalah ekonomi, dan kita mengalami apapun karena sakit penyakit, kita terbaring tidak bisa bekerja. Kita carilah Tuhan, kita memuji Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan. Mungkin kita berdoa sehari belum jawab, kita berdoa sampai Tuhan jawab. Karena mengapa? Kami selalu di sini untuk pelayanan di tempat pelayanan Panji Keselamatan. Kami apapun kami mau berdoa. Mau minta untuk teralis saja kita harus berdoa sambil kita nabung. Dapat uang berapa ditabung. Ibu Gembala dia selalu tabung, dia selalu ingatkan kita harus berteralis. Karena mengapa? Karena anjing masuk pada saat ibadah. Dan kita ada teralis minimal gereja kita bisa waktu itu misalnya orang bisa lihat ada ibadah. Sinilah kita belajar, kita mencari Tuhan, dan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Pada saat ini kehidupan kita pilih kita mau bergembira atau kita mau mengalami. Kalau kita bergembira maka itu adalah obat yang manjur. Kalau kita mengalami, kalau kita istilahnya semangat yang patah maka akan mengeringkan Tuhan. Itu pilihan di tangan kita. Kita cari Tuhan, kita dapat memuji menyembah Tuhan, kita mohon kepada Tuhan, minta pada Tuhan, kita berdoa supaya kita senantiasa memiliki hati yang gembira. Hanya Roh Kudus yang beri kita kekuatan, kesabaran, hanya Roh Kudus beri kepada kita penghiburan. Pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami duka cita, Roh Kudus yang selalu menolong menuntun kita. Tuhan Yesus berkati.